Baik, selamat siang. Kita akan mencoba cek pH media tanam di polybag ya. Ini seperti yang saya bilang kemarin, ini kebun teh. Jadi pH-nya kemungkinan asam. Jadi kita uji dulu apakah nanti pH-nya perlu dinaikkan atau tidak. Nah, alatnya kita pakai pH meter seperti ini. Kemudian kita siapkan satu air kapur dan satu air sumur atau air sungai atau air apa gitu ya. Oke, kita coba. Ini saya ditemani trio bocil-bocil ini, pengen latihan ngecek pH. Minggir dulu, minggir ya. Jadi tahap 1, wah ini repot ini kalau ada anak-anak ini. Tahap 1 kita akan coba nyalakan dulu pH meternya. Pastikan sudah di posisi 7. Kemudian kita colokkan dulu. Nah, kita colokkan, kita tunggu. Nah, itu posisi berarti kurang basah. Kemudian kita tuang air bersih. Kita tuangkan air bersih. Oke. Netral ya. Ini tidak perlu ditambah kapur, pH-nya sudah 7. Karena kemarin ini terdiri juga dari sekam, kemudian media tanam sebelumnya. Kita coba cek yang tanah aslinya di bawah. Kurang dalam ya. (6,7) turun, kita basahi. 6,2. pH aslinya memang sudah tinggi. Ini termasuk tanah yang pH-nya netral. Kenapa dengan posisi yang kemarin berbeda? Nah, kita cari tahu. Kita coba cek lagi. Colokkan di sini 6,9. Oke ya, berarti ini masih netral. Kita coba media yang sudah posisi bagus ini. Kita tidak perlu tambahkan air kapur untuk meningkatkan pH tanahnya, karena sudah di posisi cukup netral, sehingga nanti benih nilam bisa langsung ditanam. Oke, kita coba cek yang kemarin yang sudah tertanam nilam dengan tembakau. Kita pindah lokasi. Oke, kita cek yang kemarin ya. Kita cek ini posisi yang kemarin 5, minggir dulu ya, minggir dulu lah. Di 6,6 ya. Kita tes di basahi.
6,5. Ini yang sudah dikapur, dan ini tanaman nilamnya. Kemudian kita coba pindah yang sebelah, kita cuci dulu. Dia menunjukkan angka 7 ya. Ini yang kemarin masih 4,5. Posisi 5 ya. Kita basahi coba. Kita basahi dulu. Ya. Stabil di 5. Di posisi tanamannya seperti ini kondisinya. Mungkin kita cek di yang tanaman tembakau yang gembira itu, yang besar-besar. Kita cuci dulu pH meternya. Dia menunjukkan angka 7 lagi. Kita colokkan. Turun. Ini posisi yang tidak terkena kapur. Kita coba di daerah yang terkena kapur. Masih 4,5. Sudah turun lagi berarti perlakuan kapur kita. Kita coba lagi di sini ya. Lihat dulu. 4,9. 4,8. Oke. Maaf ya, ada gangguan ini. Oke, kita siapkan air kapurnya ya. Kita cek nih pH-nya posisi 7. 8,5 ya air kapurnya. Kita akan treatment lagi ke bagian yang kemarin kita naikkan pH-nya. Kita tunggu ya. Masih terus turun. Di 6,8. Kita coba yang tadi. Nah, ini yang drop sekali. Padahal ini kemarin sudah kita kapur ya. Kita coba tuangkan air kambingnya. Kita nyalakan biar kelihatan. Tetap belum naik. Sudah meresap. Dia akan naik ya. Jadi untuk air kapur ini memang cepat diserap oleh tanah untuk menaikkan pH tanaman. Tapi jika memang kurang banyak ya memang harus ditaburkan kapurnya. Dia bisa dilihat ya, kemarin sudah di 6,8, sekarang balik lagi dia di 4,5. Coba cek di sini yang mungkin masih banyak kena kapur. Nah, ini sudah kembali ke 4,5. Jadi untuk kapur bangunan itu
kalau jumlahnya cuma sedikit ditaburkan, dia akan bisa menaikkan pH sesaat. Jadi perlu kita ulangi dalam waktu tertentu untuk mengetahui pH yang sesuai. Ini ada yang 6 kurang atau 5,9, jadi ada yang 4,5. Jadi ini sudah kembali ke pH rendah lagi karena sudah beberapa kali terkena hujan. Nanti kita treatment lagi dengan cara kita tambahkan lagi kapur. Pakai kapur bangunan tidak apa-apa, karena untuk percobaan. Oke, kita pindah ke lahan yang sedang dipersiapkan untuk guludan dengan mulsa. Kita pindah ke sana ya. Oke. Kita ke lahan yang sedang dibuat bedengan polybag. Kita akan cek pH tanahnya di sini. Air bersih sama air kapur kita siapkan ya. Di posisi cuaca mendung, ini pH meternya kita nyalakan, pastikan di posisi standby yaitu 7. Kita colokkan nih. Netral. Coba kita basahi. Oke, masih netral, sehingga tanah ini kemungkinan sudah tidak perlu penambahan kapur di sini ya, karena sudah banyak itu maksudnya pH-nya sudah netral, tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, ini perlu diketahui, ini sebelumnya adalah semak belukar, sehingga kalau pH-nya cenderung netral berarti memang lahan ini sudah lama tidak diberi input faktor seperti pemupukan kimia, herbisida dan lain sebagainya, sehingga kondisi pH tanahnya cenderung netral. Ini sudah di land clearing, separuh sudah mulai kita buat guludan, tapi yang sebelah sana ini masih land clearing. Setelah lama tidak dipakai untuk menanam, pH-nya relatif netral. Ini menunjukkan tanah sudah mengalami pembenahan ya, meskipun ini ada di lingkungan perkebunan teh. Kita coba cek lagi di tempat lain. Di sini ya masih netral ya. Mudah-mudahan untuk tanah ini bisa cocok nanti langsung untuk ditanami tanaman nilam. Jadi kita siapkan dulu benihnya sambil kita land clearing. Ya, tidak perlu kita lakukan pengapuran karena pH sudah netral di angka 7, sehingga kedepannya kita tidak perlu menambahkan kapur maupun bahan-bahan pembenah tanah lainnya. Nah, ini kalau terkena air memang dia turun ya, turun. Nanti kita cek kalau memang kita tambahin air, jatuh. Kita cek. (6,7)
Ya. Enam koma enam. Masih lumayan. Jadi tadi pH-nya mendekati netral karena mungkin tanahnya belum basah. Masih relatif bagus, tidak seperti yang di sana tadi 4,5 ya, atau bahkan lebih turun lagi. Ya di 6,5. Jadi bila nanti sekian bulan ke depan pH-nya turun di bawah 5, nah baru kita tambahkan kapur sebagai simulasi seperti ini misalnya ya. Kita cek pH-nya 6,5. Coba yang sebelahnya, di sebelahnya kita kocor air dulu pakai air kapur. Kita biarkan meresap sesaat. Kita coba colokkan ke sini. Naik di 6,7. Jadi seperti itu. Berapa banyak butuhnya nanti kita sesuaikan dengan kondisi pH setelah tanaman nilamnya ditanam. Jadi sekian dulu ya, ini kita lanjut persiapan lahannya. Kita pakai mulsa supaya tidak melibatkan herbisida, karena herbisida sangat cepat menurunkan pH tanah, terutama yang berbahan aktif glifosat. Kira itu ya. Salam planter.